Sesuai dengan apa perjalanan iman di dalam Islam dalam bersaksi? Adakah saksi bisa tanpa melihat? Adakah muncul saksi tanpa memandang? Saksi pandang, saksi lihat adalah saksi yang nyata. Awal dari kejadian, Usuluddin Awaluddin membutuhkan kebenaran. Kebenaran itu adalah pandangan yang terlihat. Melihat dengan memandang itu akan menimbulkan perbedaan awal, asal dan usul. Dari mana datangnya awal kata memandang? Dari mana datangnya kata melihat? Memandang dan dipandang, melihat dan dilihat. Yang dihimpun menjadi kata ma'rifat. Apakah ada yang memandang? Atau ada yang dipandang? Atau adakah yang melihat? Atau adakah yang dilihat? Nah, kita akan coba melihat dari perjalanan dalam makom tauhid ini. Timbulnya kata pensaksian adalah kebesaran dari memandang dan melihat yang telah menyatu. Terhimpunlah kata saksi, himpunan dari memandang dan melihat. Awal dari kata melihat ini karena tidak ada yang mampu melihat sesuatu. Karena ada yang tidak bisa dilihat. Tiga perkara muncul di dalam perjalanan kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencapaian ma'rifatullah itu ada tiga kendalanya. Pertama, kendalanya tidak mampu melihat ketinggian. Yang kedua, tidak mampu melihat kejauhan. Yang ketiga, tidak mampu melihat kedalaman. Pusat ketinggian yang tidak tercapai bukan artinya dia sangat tinggi. Tapi ketinggian adalah penglihatan yang tidak mampu mencapai. Itu yang dikatakan ketinggian. Dan ketinggian itu bermuara kepada batin. Batin itulah muara ketinggian. Begitu juga muara daripada kejauhan. Yang paling jauh dari kita yang pergi tak terlihat, yang pergi dan dia pulang datang tak terlihat. Itu adalah hayat atau hidup. Kejauhannya tidak mampu lagi dilihat oleh penglihatan. Maka penglihatan itu akan butuh pandangan. Karena pandangan bisa menembus kejauhan yang lebih jauh di atas yang jauh. Yang ketiga, kendala dalam ma'rifatullah itu adalah kedalaman. Kedalaman itu tidak mudah mencapai dengan penglihatan. Karena kedalaman menuju yang terdalam. Tapi hanya pandangan yang mampu mengikuti kedalaman itu. Sampai pada tingkat kerahasiaan. Maka kedalaman itu disebut rahasia. Ketinggian adalah hidup batin. Dan kejauhan adalah hidupnya hayat. Dan kedalaman adalah hidupnya rahasia. Batin digelar pada kata kalam-an. Sementara hayat berkalam pada in. Dan rahasia kedalaman berkodrat akan un. Inilah an, in, un. Tiga hal yang tak terlihat dan tidak mampu terlihat dan dilihat membutuhkan pandangan. Apa terjadi untuk terjadinya bisa kita lihat. Setelah kekuasaan Allah dengan sifat Al-Lafa mengumpulkan menjadi satu. Alif, Al-Lafa, Al-Lamfa. Alam-alam rahasia itu Al-Lamfa dikumpulkan menjadi satu. Ini yang dikatakan mustika melihat itu adalah pandang. Mustika itu adalah pandang. Al-Lafa, inna lillah
Innallaha, innallahi, innallahu. Kembali tiga perkara. Innallahu, kembalilah rahasia menjadi satu. Innallaha, kembali batin menjadi satu. Innallahi, kembalilah hayat menjadi satu. Menjadi an-idun dalam kodrat pandang disebut ainun. Ainun itu adalah penglihatan dan pandangan. Setelah berdirinya ainun itu sebatang kara dalam wujud yang tidak berasal dari bumi dan langit disebut sabitah. Maka dikatakanlah berdirilah. Mustika dari penglihatan itu adalah pandangan yang disebut ainun sabitah. Inilah diri pandang. Diri pandang inilah yang menjadi tolak ukur menuju usul dari pandang awal pandang terjadi disebut dengan jauhar. Inilah pelita. Pelita pandang itu adalah jauhar basita karena dia hanya satu dari umul batin disebut basita. Jauhar adalah ruhul kudus, nur kudus, sebuah cahaya yang membuat terlihatnya ainun sabitah berupa wujud nur kasiyah dalam penampakan ahyan karajiyah. Apa itu ahyan karajiyah? Seumpama Tuhan tapi berbentuk alif. Inilah yang dikatakan dengan ain, memandang, melihat, dan memiliki kemampuan. Apa itu ain? Adalah a'u. Adalah keakuan dan kekuasaan Allah pada memandang dan melihat. A'u itu kalau kita tulis dia berwujud ain. Ain itu menyaksikan atau melihat. Berdirinya keakuan dan kebesaran serta kekuasaan dalam memandang dan melihat. Berdirinya pelita pandang untuk menjadi penglihatan, untuk melihat yang tidak bisa dilihat. Maka disinilah nur kasiyah berwujud seperti alif. Alif itu tidak ada dalam huruf, tapi al-lamfa akan menunjukkan alif terlihat, hayat yang terlihat. Inilah yang dikatakan aku pada aku. Maka dalam pertanda pada Al-Quran kita melihat alif berkasroh, dua di atas an, dua di depan in, dua di bawah un. Kenapa ada baris dua? Karena itu adalah kodrat melihat dan memandang. Tajali kasroh a dan u. A dan u itu adalah au yang ditulis menjadi ain, yaitu sebuah pandangan. Melihat hurufnya alif tapi dipandang dia bukan alif. Dia adalah sesuatu alif yang tak ada tertulis. Siapa bilang garis lurus itu bernama alif? Bernama alif karena kandungan di dalamnya yang tembus oleh pandangan. Tapi kalau hanya kita melihat tanpa memiliki kemampuan memandang, alif itu seolah-olah garis lurus, seolah-olah Tuhan de ayan karajiyah. Kita lihat seolah-olah Tuhan, tapi mana ada Tuhan berupa huruf. Ini logika sangat mendukung. Inilah yang dikatakan wujud daripada nur kasiyah itu yang disebut dengan diri pandang. Siapa diri pandang? Diri pandang adalah diri yang bisa dipandang dan memandang, dan dia adalah terlihat bagi sekalian alam. Dia adalah yang terlihat oleh sekalian alam. Itulah yang dikatakan diri arif, dirinya para wali Allah, dirinya para khalifatullah, dirinya pada wujud Allah,
dirinya daripada maujudullah arif, yaitu makomnya yang terlihat. Inilah kata ma'rifat, arif yang terlihat. Jadi ma'rifat itu bukan suatu pandangan kita memandang dengan ma'rifat, bukan. Kita dilihat dengan ma'rifat, bukan. Tapi ma'rifat yang memandang, ma'rifat yang melihat. Bukan sesuatu yang berma'rifat. Bukan juga satu orang berma'rifat atau seseorang. Pemahaman inilah yang membuat tergelincirnya kebenaran. Tergelincirnya kebenaran tidak terbukti dalam kehidupan. Pintar memang pintar, tapi tidak dia pintar-pintar terhadap Allah. Apa pintar-pintar kepada Allah? Memberikan pelayanan kepada Allah dalam berpasrah wujud. Sehingga dia menyaksikan, bukan dia menceritakan. Menceritakan tentang Tuhan bukan suatu kebaikan. Tetapi yang lebih baik itu adalah mendengarkan Tuhan bercerita. Bagaimana kita bisa dengar Tuhan bercerita? Dengan kita menyerahkan kepasrahan kodrat. Sama tidak ada lagi sama, tapi sami'un pada Tuhan. Basar tidak ada lagi basar, tapi basirun pada Tuhan. Semuanya telah kembali. Sehingga kita, mata hati, mata batin, mata zahir, basar, basir, basirun, adinun, menyaksikan ma'rifat itu berbicara. Kalau sudah ma'rifat yang berbicara, kitab Allah, sejarah Tuhan ada pada kitab. Kitab itu adalah peristiwa yang nyata yang terjadi. Inilah mendirikan pelita pandang untuk menjadi mutiara daripada penglihatan untuk melihat yang tidak terlihat. Inilah kacamata Tuhan. Kalau kita belum mampu memiliki itu, berarti kita belum menjalankan peristiwa itu. Bagaimana penggembaan terhadap kodrat pandang dan lihat. Berarti apapun yang kita sampaikan kebenarannya tentang Tuhan, tentang Allah, Tuhan itu Allah, tetapi peristiwa itu tidak terjadi pada dirimu alam besar. Dirimu alam besar yang terlihat pada alam zahir ini adalah sejarah daripada alam peristiwa alam besar yang ada di dalam diri. Mengenal diri bukan mengenal tubuh, tapi tubuh yang menyimpan diri. Inilah pokok kebenaran para hadirin dan jamaah dimanapun berada. Menceritakan Tuhan adalah pekerjaan perjalanan pengkajian tentang Tuhan. Tarihatul ilallah, bertasyawuf. Tapi Tuhan bercerita pada tauhid, yaitu berpindahnya kodrat sahadat-sahadah menjadi ahad. Beda peruntukan terhadap kodrat yang berbicara dengan yang membicarakan kodrat. Diriwayat dalam masa tauhidin lebur pada tauhudun menjadi tauhudun. Maka muncullah tauhid ilahiyah. Di dalamnya berwujudkan adalah tauhid wujudi, yang mana di sini tumbuh awal aku ada, untuk muncul pada aku yang ada tapi tiada, dan tiada tapi ada. Inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Kalau memang sudah terjadi penggemaran terhadap kodrat pandang, pelita pandang yang telah berdiri menjadi pandangan sebagai mutiaranya dari penglihatan. Kalau sudah yang tidak terlihat itu nyata, yang hidup itu sudah nyata,
Dan rahasia itu sudah nyata dalam sudut pandang swabita. Batin hanya bisa dilihat oleh batin. Hayat hanya bisa dilihat oleh hayat itu sendiri. Dan rahasia itu, sir, hanya bisa dilihat oleh sir itu sendiri. Berarti kemampuan yang tersembunyi yang tidak mampu dilihat, yang nyatalah dia untuk melihat persembunyian dia sendiri. Inilah gemah pandang. Maka dari itu, para hadirin, lebih baik kita mencapai kebenaran daripada kita terlena dalam mengagungkan kebesaran tanpa mengetahui kebenaran. Istilah-istilah di dalam ilmu itu bukan membuatmu tunduk, tapi wasilah dalam ilmu itu yang akan membuatmu lebur. Banyak sungguh orang bercerita tentang Tuhan, tapi sulit mendengarkan Tuhan bercerita dalam kodratnya sendiri. Banyak sungguh metode-metode ketuhanan, tapi jangan lupa, hanya Tuhan yang menjadi ketuhanan yang tidak banyak. Setiap Tuhan Maha Esa, setiap Allah Maha Besar. Kalau kebesaran itu kita lihat adalah pasir yang banyak yang dihitung cuma satu, apakah kita harus menghitung yang banyak? Lebih baik kita menetapkan pada yang satu, sehingga kita bisa menikmati pada yang banyak. Sudul kasroh fil wa'adah, sudul wa'adah fil kasroti. Inilah pandang. Kalau pelita pandang tidak berdiri sebagai penglihatan untuk melihat yang tidak terlihat, maka sesungguhnya kita harus berpikir terhadap kebenaran. Dijadikan garis lurus sebagai alif, apakah kita bisa melihat alif? Dari mana kita dapat nama alif itu? Apa kata alif? Dari mana kata alif? Garis lurus bernama alif. Kalau kita bisa memandang alif, maka garis lurus itu bukanlah alif, tapi dibaca alif. Nah, seperti itu. Sebaliknya, kita ditaklukkan dengan sejarah yang mana yang bersejarah tidak mengalami sejarah itu. Itu peristiwa. Kalau kita bermimpi berjalan di dalam air, apakah kita harus masuk air dulu? Tidak, tapi kita telah mengalami bermimpi dalam air. Itu seumpama. Bukankah kita mimpinya Allah? Mimpi bukan karena tidur, tapi kenyataan yang tidak nyata. Apa kenyataan yang tidak nyata? Yang nyata belum tentu menjadi kenyataan, tapi kenyataan itulah yang dikatakan kenyataan Allah. Tapi yang nyata tidak bisa dikatakan kenyataan Allah. Contohnya sebuah gunung. Gunung itu bukan Tuhan, tapi gunung itu ciptaan Tuhan. Itu yang dibedakan kenyataan dengan nyata.